Halo semuanya, perkenalkan nama saya Miselia Cempakarogi dan saat ini saya akan menjelaskan pengertian dari PIO atau pengertian dari psikologi industri dan organisasi. Nah, psikologi industri dan organisasi adalah salah satu cabang terapan dari ilmu psikologi yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam dunia kerja, organisasi, dan juga terkait produktivitasnya. Nah, psikologi industri dan organisasi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia, baik dalam perannya sebagai tenaga kerja dan juga sebagai konsumen, maupun secara perorangan dan juga secara kelompok. Baik, di sini juga ada beberapa definisi psikologi industri dan organisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Meiner, psikologi industri dan organisasi merupakan aplikasi yang diperoleh baik dari teori maupun dari penelitian yang mempelajari masalah-masalah manusia di dalam organisasi dan hal-hal yang berhubungan dengan penggunaan sumber daya manusia di dalam organisasi. Nah, yang berikutnya yaitu definisi psikologi industri dan organisasi menurut A.S. Munandar. Ia mengatakan bahwa psikologi industri dan organisasi sebagai keilmuan yang mempelajari tingkah laku manusia yang dikaitkan dengan perannya sebagai tenaga kerja dan konsumen baik secara perorangan maupun secara kelompok. Jadi, bisa disimpulkan bahwa psikologi industri dan organisasi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia terkait dengan perannya sebagai tenaga kerja dan konsumen dalam suatu organisasi baik secara perorangan maupun secara kelompok. Teman-teman, ini sebelumnya temanku sudah menjelaskan mengenai pengertian psikologi industri dan organisasi. Jadi sekarang aku akan membahas mengenai sejarah psikologi industri dan organisasi. Psikologi industri dan organisasi mulai dikenal pada tahun 1903 oleh Walter Dill Scott yang dikenal menulis tentang The Theory of Advertising, yang mana psikologi pada awalnya diaplikasikan dalam bisnis. Dan pada tahun 1913 oleh Hugo Monsterberg yang menulis buku mengenai menjelaskan lebih luas tentang psikologi di industri. Lalu, psikologi industri organisasi secara resmi lahir pada tahun 19-an. Ada Perang Dunia Pertama. Nah, pada waktu itu ada banyak calon tentara yang harus diseleksi dan ditempatkan di berbagai unit. Oleh karena itu, dibuat tes Army apa dan Army Beta. Army apa untuk calon yang dapat membaca dan menulis, sedangkan Army Beta untuk calon yang buta aksara. Lalu, psikologi industri dan organisasi berkembang pada bidang gerak yang lebih besar dan luas. Pada tahun ini, Elton Mayo melakukan eksperimen Hawthorne, yaitu pentingnya memahami bagaimana perasaan, pikiran, dan perilaku anggota kelompok kerja dan manajer yang mempengaruhi kinerja. Psikologi industri dan organisasi ini mulai berkembang, dan perkembangannya ini berakhir pada tahun 2000-an. Nah, para psikolog industri dan organisasi lebih profesional dalam menyeleksi dan menempatkan calon-calon karyawan dengan potensinya pada jabatan yang sesuai. Saya Silvia. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup psikologi industri dan organisasi beserta kode etik dalam psikologi industri dan organisasi. Berikutnya kita masuk ke ruang lingkup psikologi industri dan organisasi. Yang pertama, personil psikologi. Fokusnya pada area personal seperti rekrutmen karyawan, analisis tugas, tes psikologi, dan kepribadian bagi karyawan, serta evaluasi penilaian kinerjanya. Berikutnya ada organization behavior, di mana fokus pada isu kepemimpinan, kepuasan kerja, motivasi kerja, serta komunikasi organisasi maupun manajemen konfliknya. Berikutnya ada energi psikologi, di mana fokus pada rancangan tempat kerja, interaksi pada manusia dan mesin, serta mengecek kelelahan fisik dan stres pada karyawan. Berikutnya ada vocational and career counseling, di mana konseling mengantisipasi masalah karyawan dalam pekerjaannya. Sementara psikolog atau konselor industri atau organisasi berfokus untuk menolong karyawan
untuk memilih atau menjelaskan jenjang karir serta kepuasan karir dan perubahan dan pengembangan karirnya, di mana nanti akan masuk masa persiapan pensiun serta pemutusan kerja atau PHK. Berikutnya itu ada organization development, di mana berfokus untuk menguji berbagai variasi metode atau training dan pengembangan bakat-bakat dari antara karyawan yang baru dan yang sudah ada atau sudah lama. Berikutnya ada institutional relations, di mana berfokus pada persoalan kerja, kerjasama, dan konflik beberapa bagian pekerjaan, atau memecahkan pertentangan, merundingkan persetujuan di antara tenaga kerja lainnya. Berikutnya, kita masuk ke kode etik psikologi industri dan organisasi, di mana menurut OFI 2010 ada 5 prinsip umum yang berfungsi sebagai tujuan bagi psikolog berdasarkan kode etiknya, yaitu yang pertama, membantu orang lain tanpa melukai. Yang kedua, membangun hubungan berdasarkan kepercayaan. Yang ketiga, menegakkan integritas tinggi dan pengajaran serta praktik psikologi. Yang keempat ada bersikap adil dalam semua hubungan dan tindakan profesional. Dan yang terakhir ada menghormati hak dan martabat semua orang. Ada kode etik menurut APA dan dibagi menjadi 10 cakupan bidang yang boleh dilakukan oleh para psikolog. Yang pertama itu ada memecahkan masalah etika. Yang kedua itu ada kompetensi. Yang ketiga itu hubungan antar individunya. Yang keempat ada privasi dan kerahasiaan datanya. Yang kelima ada periklanan dan pernyataan publik. Yang keenam ada catatan penyimpanan dan keuangan. Yang ketujuh ada pendidikan dan pelatihan. Yang kedelapan ada penelitian dan publikasi. Kesembilan penilaian, dan yang terakhir itu terapi. Sekian dari kami, terima kasih.